Para siswa yang hebat, kali ini kita belajar biologi materi Kingdom Plantae pada kelas 10 bersama dengan Ibu Haryani SMA Negeri 1 Bontang. Oh iya, videonya di-subscribe dan di-share ya supaya bisa belajar bersama, karena belajar bisa dari mana saja. Kingdom Plantae terbagi atas 3, yaitu Bryophyta, tumbuhan lumut, Heteridophyta, tumbuhan paku, dan terakhir Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Kemudian spermatofita ini terbagi atas 2, yaitu Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, dan Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri dari tumbuhan. Secara umum, tumbuhan bersifat multiseluler, yaitu memiliki banyak sel-sel tersusun untuk jaringan sehingga nanti membentuk satu individu tumbuhan. Ciri berikutnya adalah autotrof, yaitu bisa menghasilkan makanan sendiri dengan proses fotosintesis, karena di dalam tumbuhan itu terdapat klorofil yang ada di dalam kloroplas. Ciri berikutnya adalah eukariotik, yaitu memiliki membran inti. Plantae tersusun atas selulosa, kemudian memiliki organ, batang, akar, dan daun yang jelas. Susunan dari organ ini akan membentuk satu sistem organ. Ini adalah ciri umum yang dimiliki semua anggota tumbuhan. Hasil fotosintesis disimpan dalam bentuk pati, bisa disimpan di akar atau ada yang di batang maupun ada yang di daun. Reproduksi untuk tumbuhan, untuk spermatofita itu dengan cara generatif, dengan melibatkan putik dan benang sari, dikenal dengan secara seksual, dan dengan vegetatif, yaitu memanfaatkan bagian anggota tubuh atau maupun dikenal dengan aseksual. Pada gambar ini terlihat salah satu contohnya adalah cangkok. Bisa dengan cara yang lain, yaitu tunas, stek. Sementara reproduksi untuk lumut dan paku, yaitu dengan metagenesis atau pergiliran keturunan dari fase seksual ke fase aseksual maupun sebaliknya. Kita akan membahas satu persatu, dimulai dari Bryophyta. Bryophyta berasal dari bahasa Yunani, bryon artinya lumut dan phyton berarti tumbuhan. Lumut peralihan antara talophyta atau tumbuhan bertalus yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati dengan kormophyta atau tumbuhan berkormus yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Bentuk dan ukuran tumbuhan lumut, bentuknya seperti lembaran, seperti lumut hati ini, lembaran. Kemudian ada yang berbentuk tumbuhan kecil dan tegak seperti lumut daun ini. Ukuran tubuh lumut, yaitu yang kecil itu berukuran 1-2 cm, sedangkan yang besar 20-40 cm. Anggota Kingdom Plantae yang paling sederhana karena masih memiliki akar, batang, dan daun yang belum sejati. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan pelopor atau dikenal dengan vegetasi perintis, yang mana tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Lumut akarnya disebut rhizoid karena merupakan akar semu. Lumut tidak memiliki berkas pengangkut, tetapi pengangkutan dilakukan oleh jaringan parenkim. Daun lumut biasanya tipis, kecil, halus, dan dilapisi oleh lapisan kutikula karena hidup di tempat yang lembab. Habitatnya ada yang di tanah, di tembok bebatuan lapuk. Contohnya ini di gambar nomor 1, Anthoceros. Kemudian yang sebagai epifit, yaitu menumpang di kulit pohon pada gambar nomor 2. Kemudian hidup di air, hidrofit, contohnya lumut hati, di tempat yang lembab-lembab atau istilahnya hygrofit, contohnya lumut gambut, di sini sphagnum. Klasifikasi tumbuhan lumut terbagi atas 3. Yang pertama adalah Hepaticopsida atau lumut hati, kemudian Anthocerotopsida atau lumut tanduk, Bryopsida atau lumut daun. Hepaticopsida atau lumut hati memiliki ciri-ciri bentuknya seperti lembaran atau pipi. Pada bagian tepinya berlekuk. Kita lihat ada lekuk dan terdapat 2 lobus, sehingga mirip lobus hati. Makanya dikenal dengan istilah lumut
hati. Strukturnya berbentuk pipi, disebut talus. Tidak terdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun. Jika dilihat pergerakan pertumbuhannya, pertumbuhan lumut hati secara horizontal atau mendatar dan melekat pada tumbuhan lain atau bebatuan yang lembab. Kemudian ciri berikutnya adalah memiliki alat kelamin betina atau archegonium dan alat kelamin jantan atau antheridium. Perhatikan pada gambar, ini muncul alat kelamin betina di sini berbentuk seperti payung. Lumut hati bersifat monoecious atau berumah satu. Maksudnya, archegonium dan antheridium itu berada di dalam satu lumut. Archegonium adalah gamet betina yang berbentuk seperti payung. Seperti ini berbentuk seperti payung, dan jantan berbentuk seperti mangkok. Memiliki gemakap yang berfungsi sebagai alat reproduksi seksual. Gemakap ini akan lepas dari tumbuhan lumut ini yang diperbesar ya, melalui bantuan tetesan air atau sentuhan serangga. Jika gemakap ini jatuh di tempat yang mendukung, akan tumbuh menjadi individu baru. Nanti kita akan lihat di dalam reproduksi berikutnya. Contoh Hepaticopsida adalah Marchantia polymorpha, Ischia-Carpus natans yang hidup di air, Rebuilia hemisphaerica, kemudian Velia calycina. Bagaimana reproduksi Hepaticopsida? Pertama, di sini ada gametofit jantan atau antheridium, dan ini adalah gametofit betina atau archegonium. Di dalam gametofit jantan ini terdapat antheridia. Ini terdapat antheridia, kemudian antheridia ini di dalamnya ada menghasilkan sperma. Kemudian pada archegonium yang berbentuk payung itu di dalamnya terdapat opum. Ini opumnya. Di dalam archegonium terdapat opum. Jika sperma dan opum bersatu akan membentuk suatu zigot. Kita lihat ini ada proses sperma masuk ke opum membentuk zigot, kemudian zigot berkembang menjadi embrio, menjadi sporofit. Jika sporofitnya matang, maka akan mengeluarkan spora, kemudian spora akan jatuh ke tempat yang lembab, maka dia akan tumbuh lagi menjadi tumbuhan baru. Ini adalah gemakap. Dengan bantuan air, kita lihat ada air turun, maka dia akan jatuh ke tempat lembab dan tumbuh menjadi tumbuhan baru lagi. Berikutnya Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Memiliki ciri-ciri berbentuk seperti lumut hati, tetapi sporofitnya berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk dan mengandung kutikula. Sporofit tumbuh dari cawan archegonium. Jika masak, dia akan terbelah dua. Sporogonium memiliki benang-benang elater yang mengatur pengeluaran spora, dan pada kapsulnya terdapat stomata. Pada lumut tanduk itu ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua. Ini struktur lumut tanduk. Ini adalah sporofitnya yang menjulang ke atas, kemudian ini adalah gametofit. Berbicara gametofit dan sporofit, sebenarnya ini gametofit adalah bagian dari tumbuhan lumut yang menghasilkan gamet atau sel kelamin, jantan dan betina. Sementara posisi sporofit itu adalah bagian tumbuhan lumut yang menghasilkan spora. Ini contoh dari tumbuhan lumut tanduk. Anthoceros fusiformis. Kita lihat seperti tanduk dia. Anthoceros putatus. Kalau kita perhatikan di gambar, cirinya mirip dengan lumut hati, yaitu gametofitnya seperti lembaran. Perbedaannya pada sporofitnya. Ini ada sporofitnya, lumut ini sporofitnya bentuknya seperti pipa yang memanjang ke atas. Pada lumut tanduk, kapsul spora yang sporangium matangnya tidak secara bersamaan, tetapi secara berurutan yang dimulai dari atas sampai ke bawah. Ini bagian sporofitnya. Lumut daun paling terkenal dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan spesies kelas lumut lainnya. Lumut daun hidupnya berkelompok, berkoloni, sehingga mirip karpet, tapi jika diperbesar kita akan melihat strukturnya seperti rhizoid yang fungsinya menempel di mana dia hidup. Lumut daun seperti tumbuhan kecil yang tumbuh tegak dengan tingginya lebih kecil, kurang dari 10 cm, tetapi ada yang mencapai
40 cm misalnya Polytrichum. Tubuhnya merupakan kormus yang memiliki bagian akar sederhana yang dikenal dengan rhizoid, kemudian batang lumutnya bercabang, ada juga yang tidak bercabang, dan daunnya berukuran kecil. Perhatikan gambar. Ini adalah struktur lumut daun, memiliki batang tumbuh secara vertikal. Ada ini setanya, ini dikenal dengan seta, sedangkan daunnya itu tersusun secara spiral yang berfungsi untuk fotosintesis. Bagian daun ini merupakan struktur gametofitnya. Jadi ini ada struktur gametofitnya yang menghasilkan gamet, yaitu antheridium dengan archegonium. Dan bagian batang ada seta. Ini adalah seta. Kemudian dia sampai ke sporangium adalah sporofit. Jadi bagian batang atau seta sampai ke sporangium adalah sporofit, yaitu menghasilkan spora. Pada beberapa jenis tumbuhan lumut yang lain, bagian ujung dari sporangium ini terdapat operkulum. Ini ada operkulum yang berfungsi sebagai penutup sporangium yang telah matang. Operkulum dapat menutup atau membuka karena diatur oleh peristom. Ini ada gigi peristom karena bentuknya seperti gigi. Pada bagian tepi operkulum terdapat anulus seperti cincin. Anulus ini adalah bagian dari sel yang berdinding tebal yang berfungsi membuka sporangium untuk menyebarkan spora. Terdapat juga tudung di bagian atas yang dikenal dengan kalipra. Pada gambar ini ada kalipra, dan pada bagian dalam sporangium ada spora. Nah, ini ada titik-titik spora. Kemudian kita masuk ke reproduksi tumbuhan lumut. Secara aseksual dan secara seksual terjadi pergiliran keturunan yang dikenal dengan metagenesis. Ini adalah Antheredia. Kemudian ini adalah Archegonium. Nah, kemudian kita akan lihat cara fertilisasinya atau proses pembuahannya. Nah, ini adalah gametofit. Ini proses pembentukan spora yang ada di dalam sporangium. Ini adalah spora yang banyak. Kemudian spora ini akan keluar. Nah, ini ada operkulum yang menutup dan membuka bagian ujung sporangium tadi. Kemudian diatur oleh peristom seperti gigi. Nah, terbuka. Nah, sporanya sudah mulai keluar. Sporanya sudah matang. Ini keluar dibawa oleh angin. Ini ada spora yang jatuh, akan berkecambah jika dia jatuh di tempat yang cocok dan menghasilkan untaian seperti benang atau filamen yang bercabang yang disebut dengan protonema. Kemudian protonema menghasilkan kuncup. Nih ada kuncup, nanti akan keluar di sini, ini ya kan akan menghasilkan kuncup, dan setiap kuncup menghasilkan tunas yang tegak mirip daun. Tunas tersebut merupakan cikal bakal tumbuhan lumut. Dari spora sampai tumbuhan lumut disebut dengan gametofit, karena tumbuhan lumut ini penghasil gamet. Antheredia adalah alat kelamin jantan dan Archegonium adalah alat kelamin betina yang akan muncul pada ujung tunas. Nah, ini adalah gametofit. Dari spora sampai tumbuhan lumut ini dikenal dengan sebagai gametofit, karena lumut ini menghasilkan gamet. Yang gametofit yang dihasilkan tadi ini Antheredia akan menghasilkan sperma. Nah, spermanya akan jatuh perantaraan air, terjadi pembuahan. Kita lihat proses masuknya ke dalam Archegonium. Ini spermatozoid karena punya ekor sudah mulai lepas. Kemudian Archegonium mengeluarkan zat supaya spermanya bisa tertarik ke arahnya. Maka kemudian sperma masuk ke bagian mikrofil ini, lubang yang menuju ke opum, bagian ke dalamnya, sehingga nanti akan menghasilkan suatu zigot, perpaduan dari sperma dan opum, menghasilkan 2N atau dikenal dengan diploid. Nah, kemudian zigot akan berkembang membentuk embrio. Kemudian embrio ini akan berkembang, nah terjadi pembengkakan, kemudian akan muncul seta atau batang, kemudian bagian ujungnya terdapat sporangium. Ini dikenal dengan sporofit.
PT Rhidophyta memiliki ciri-ciri yaitu akar, batang, dan daunnya setelah sejati. Terdapat jaringan pengangkut xilem dan floem, kemudian pergiliran keturunan dengan metagenesis. Gametofitnya adalah protalium, sementara sporofitnya mempunyai akar sejati. Memiliki antheridium dan archegonium. Ujung daun paku yang muda umumnya menggulung atau dikenal dengan circinet. Bentuk paku bervariasi, ada yang mikrofil jika berukuran kecil dan ada yang makrofil jika berukuran besar. Daunnya itu terdapat spora, maka dikenal dengan daun fertil atau sporofil. Dan jika pada daun itu tidak ada spora atau sorus di bawahnya, maka itu dikenal dengan daun steril yang hanya untuk berfotosintesis. Sementara sporofil itu dipakai untuk reproduksi dan berfotosintesis. Struktur tubuh tumbuhan paku, kita lihat paku yang berdaun kecil yang mikrofil tadi bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah yang berdaun besar atau makrofil. Kita lihat di sini di bagian bawahnya ada rizoid, kemudian ada rizom yang mendatar di atas permukaan, dan ini ada daun yang menggulung yang dikenal dengan circinet. Kemudian di bagian sini ada daun yang sudah ada sorusnya, yaitu kumpulan dari spora. Kalau misalnya kumpulan sorus atau jamaknya sorus adalah dikenal dengan istilah sori. Nah, daun yang mengandung sorus ini adalah daun fertil. Kemudian daun yang tidak mengandung sorus atau spora itu adalah daun steril atau trophofil. Ini adalah batangnya. Daun tumbuhan paku seperti di gambar ini di saat muda dia menggulung. Kemudian di saat dewasa dia sudah membuka. Ini adalah beberapa jenis daun tumbuhan paku yang Selaginella, Phyllitis, dan yang lain-lainnya. Polypodium bentuknya seperti ini jenis-jenisnya. Berdasarkan susunan dan letaknya sporangium itu dibagi, ada sorus yaitu sporangium yang berada di dalam kotak. Di dalam sporangium itu terdapat anulus, bagian dari sel yang berdinding tebal yang berfungsi membuka sporangium ketika akan mengeluarkan spora. Strobilus membentuk satu kerucut yang bersama dengan sporofil. Kemudian ada sporokarpium, di mana sporangium ini dibungkus oleh daun buah atau carpellum. Ini adalah sorus atau kumpulan dari spora. Ini adalah sporangium atau kotak spora, dan ini adalah anulus. Kemudian ini spora yang keluar. Klasifikasi Pteridophyta itu ada 4. Psilophytinae atau paku purba. Kemudian yang kedua itu Lycopodinae atau paku kawat. Yang ketiga Equisetae, paku ekor kuda. Terakhir adalah Felicinae, paku sejati. Kita akan bahas satu persatu. Psilophytinae, daunnya berukuran kecil yang disebut dengan daun mikrofil, seperti titik bentuknya. Batangnya bercabang dikotom, artinya setiap percabangan nanti akan bercabang 2 dan seterusnya. Tingginya 30 sampai 1 meter, tidak memiliki pembuluh angkut, peralihan lumut dengan paku, makanya dikenal dengan paku purba. Batangnya ada klorofil sehingga bisa berfotosintesis. Contohnya Psilotum dan Rhinia. Ini Psilotum nudum, kita lihat ini yang berbentuk titik ini adalah daunnya. Kemudian ini kalau kita lihat percabangannya di sini pada Rhinia kelihatan sekali percabangan dikotom. Ini ada mulai dari ini keluar 2, kemudian di sini ada lagi keluar 2, kemudian keluar 2 seperti itu. Selanjutnya Lycopodinae atau paku kawat. Daunnya kecil dan tersusun rapat. Sporangium pada sporofil, tersusun strobilus, berbentuk kerucut seperti mirip pada pohon pinus, maka dikenal dengan pinus tanah. Contohnya Lycopodium. Kita perhatikan pada gambar ini mirip pinus. Kita lihat di sini. Yang ketiga adalah Equisetae, paku ekor kuda. Berdaun tunggal dengan ukurannya kecil, tersusun spiral. Batangnya berwarna hijau dan beruas-ruas. Juga ada strobilus. Contohnya Equisetum. Sedangkan yang terakhir adalah paku sejati. Daunnya berukuran besar atau makrofil. Daun muda itu menggulung, circinet,
Sporangiumnya terdapat pada sporofil, yaitu daun yang penghasil spora atau fertil. Contohnya Marsilia crenata. Ini contoh ekosistem, kita bisa lihat daunnya tersusun rapat. Ini juga jenis ekosistem yang lainnya. Ini adalah contoh Felicinae, Marsilia crenata, dan ini adalah contohnya yang lain, Asplenium nidus. Tumbuhan paku juga dapat dibedakan berdasarkan jenis sporanya. Ada paku homospor, yaitu paku yang memiliki spora yang sama bentuknya. Homo itu artinya sama. Kemudian ada yang paku peralihan antara homospor, cirinya dengan heterospor. Kemudian ada yang paku heterospor yang sporanya berbeda. Kita lihat ciri-cirinya. Paku homospor berumah satu karena sporanya hanya dihasilkan oleh satu macam tumbuhan saja, di mana spora jantan dan betina tidak dapat dibedakan. Makanya disebut dengan homospor. Contohnya Lycopodium. Kita lihat di sini reproduksinya pada homospor dimulai dari spora akan membentuk protalium atau gametofit yang menghasilkan antheridium, sel kelamin jantan, dan archegonium, sel kelamin betina. Kemudian masing-masingnya menghasilkan antheridium menghasilkan spermatozoid, kemudian archegonium menghasilkan ovum. Spermatozoid dan ovum terjadi fertilisasi membentuk zigot yang 2N atau diploid yang akan tumbuh menjadi tumbuhan paku homospor. Kemudian di sporofil ini menghasilkan spora, yaitu sporofil, yaitu bagian daun yang ada sporanya. Kemudian terdapat dalam satu tempat, yaitu sporangium. Pada paku peralihan sama dengan paku homospor berumah satu, tetapi mengalami perbedaan pada spora. Spora jantan dan betina memiliki bentuk yang berbeda. Kita lihat di sini ada spora jantan, kemudian di sini ada spora betina. Kalau pada homospor tadi kan dia bersatu di sini sporanya. Nah, spora jantan akan menghasilkan protalium jantan dan spora betina akan menghasilkan protalium betina. Nanti antheridium menghasilkan spermatozoid, kemudian archegonium menghasilkan ovum, terjadi fertilisasi membentuk zigot. Setelah itu akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dan berada di dalam satu rumah lagi, berkembang menjadi sporofil, kemudian sporogonium, selanjutnya membentuk sporangium atau kotak spora. Jadi berada di dalam satu rumah, makanya berumah satu. Sudah berumah dua dan memiliki spora jantan dan betina yang berbeda dengan jelas. Kita lihat pada mikrospora atau spora jantan itu akan menghasilkan mikroprotalium, kemudian menghasilkan antheridium dan menghasilkan spermatozoid. Kemudian spora yang betina yaitu makrospora akan menghasilkan makroprotalium, kemudian menghasilkan archegonium dan menghasilkan ovum. Terjadi fertilisasi menghasilkan zigot, dan zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tetapi di dalam tumbuhan paku ini terdapat dua spora yang berbeda jenis kelamin, yaitu akan terdapat mikrosporofil untuk yang mikrosporofil, kemudian akan berkembang menjadi mikrosporangium dan membentuk sel induk mikrospora sehingga akan kembali lagi menjadi mikrospora atau dikenal dengan sel kelamin jantan. Nah, di sini juga menghasilkan makrosporofil, berkembang menjadi makrosporangium, kemudian menjadi sel induk makrospora, yaitu akan akhirnya menghasilkan makrospora atau sel kelamin betina. Contohnya Marsilia crenata dan Selaginella. Kita lihat gambar ini adalah paku tiang. Nah, ini adalah daunnya yang menggulung. Nah, di sini kita lihat ada sporofil, daun yang memiliki spora. Jika tumbuhan paku sudah dewasa, itu ditandai dengan daunnya berspora atau daun sporofil. Nah, ini ada sori atau kumpulan dari sorus. Jadi kalau satu saja namanya sorus, kalau banyak namanya sori. Ini kumpulannya. Nah, sorus ini terdapat di dalamnya kotak spora, atau ini satu-satu ini sporangium.
Kemudian sporanium di dalamnya itu terdapat spora. Ketika spora yang ada pada sporofil ini sudah matang, artinya kromosomnya haploid. Jika sudah matang, maka dia akan pecah, jatuh ke tempat yang cocok dan berkembang menjadi protalium. Kemudian dia akan jatuh di tempat yang lembab dan cocok. Maka ini menyerap air, lihat. Kemudian dia akan berkembang membentuk protalium. Pada protalium inilah yang akan terbentuk gametofit. Membentuk gametofit karena menghasilkan gamet jantan, antheridium, dan gamet betina, archegonium. Ini adalah rizoidnya. Kemudian di bagian bawah ini akan kita dapatkan antheridium. Ini antheridianya akan melepaskan sperma. Kemudian ini adalah archegonium atau gamet betina yang akan menghasilkan ovum. Perhatikan pada gambar, gametofit mengeluarkan antheridiogen, yaitu zat kimia yang diproduksi untuk mempengaruhi produksi gametania. Namun ini hanya pada paku homospor karena semua gametofit berpotensi biseksual. Spermatozoid tersebar keluar dari antheridium untuk bertemu dengan ovum. Ini menuju ke archegonium, dan archegonium mengeluarkan suatu zat untuk menarik spermatozoid agar masuk ke dalam mikrofilnya atau suatu saluran yang menuju ke ovum. Nah, selanjutnya akan terjadi pembuahan, akan menghasilkan zigot yang diploid. Ini adalah zigot. Kemudian zigot berkembang mendapatkan nutrisi, membentuk embrio dan tumbuh menjadi paku dewasa. Kita lihat perkembangannya, dia akan mengeluarkan akar. Kemudian di bagian sini akan tumbuh daun menuju ke atas. Perhatikan, nih akan sudah tumbuh menjadi tumbuhan paku muda yang dikenal dengan sporofit. Ini dia yang masih muda. Sporofitnya ini akan menghasilkan lagi kotak spora atau sporanium. Sporanium ini akan membelah secara meiosis menghasilkan spora yang haploid. Pada tumbuhan paku, fase dominan adalah pada sporofitnya. Selanjutnya kita akan membahas spermatofita yang memiliki ciri-ciri berdasarkan namanya, memiliki biji. Kemudian memiliki berkas pengangkut xilem yang berfungsi mengangkut air dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada berkas pengangkut floem yang mengangkut hasil fotosintesis. Spermatofita ini merupakan tumbuhan kormofita karena sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dikenal juga dengan nama antofita karena menghasilkan bunga. Bersifat autotrop, bisa menghasilkan makanan sendiri dengan proses fotosintesis karena ada klorofil. Alat perkembangbiakannya jelas antara jantan dan betina yang berupa bunga atau strobilus. Generasi sporofitnya berupa tumbuhan dan gametofitnya adalah bunga. Spermatofita terbagi dua, yaitu gymnospermae dan angiospermae. Gymnospermae tidak tertutup oleh daun lembaga, misalnya ada biji, kemudian tersusun ada daun lembaga, kemudian biji, kemudian ada lagi daun lembaga, sehingga daun lembaga itu hanya menyertai. Sementara pada angiospermae, bijinya ditutupi oleh daun lembaga yang kelak akan menjadi daging. Adalah contoh daripada biji gymnospermae, ginkgo biloba. Kemudian ini adalah bentuk strobilus, ini adalah Gnetum gnemon, melinjo, dan ini adalah Venus. Nah, kalau pada angiospermae, bijinya itu ditutupi oleh daun lembaga sehingga kelak menjadi daging buah sebagai cadangan makanan. Alat reproduksi pada gymnospermae adalah strobilus berumah dua. Jadi setiap strobilus itu mempunyai satu gamet jantan atau betina saja. Pada angiospermae, alat reproduksinya adalah bunga berumah satu. Jadi satu bunga itu terdapat dua gamet, yaitu jantan dan betina. Ini adalah alat reproduksi dari angiospermae. Di dalamnya ini sudah terdapat gamet jantan dan gamet betina.
Kemudian ini adalah alat reproduksi gimnospermae yang berumah dua, yaitu ini Strobilus betina, kemudian ini adalah Strobilus jantan. Jadi terpisah tempatnya. Akar pada gimnospermae itu adalah akar tunggang, sementara pada angiospermae itu memiliki keduanya, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Batang pada gimnospermae itu berkambium, sementara pada angiospermae itu berkambium dan ada yang tidak berkambium, sehingga nanti dikenal dengan dua dikotil dan monokotil. Daun gimnospermae beraneka ragam, tebal, sempit, kaku, dan tipis lebar. Sementara pada angiospermae umumnya lebar dengan pertulangan daunnya sejajar, menyirip, dan menjari. Fertilisasi gimnospermae itu tunggal, yaitu sel sperma membuahi sel ovum akan menghasilkan zigot 2N. Sementara pada angiospermae itu fertilisasi ganda, di mana nanti terjadi pembuahan inti generatif 1 dengan ovum akan menghasilkan zigot. Inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder menghasilkan endosperm. Mari kita perhatikan, ini adalah fertilisasi gimnospermae. Ini adalah Strobilus, kemudian ini adalah sporofil yang di dalamnya ada spora, mikrosporangia. Ini adalah Strobilus betina. Kita perhatikan di dalamnya ini adalah megasporangium atau megasporosit. Ini adalah megasporosit, adalah sel kelamin betina. Kemudian dia nanti akan dibuahi oleh spora. Ini adalah mikrospora atau sel kelamin jantan yang akan masuk ke dalam mikrofil atau bagian lubang. Terjadi fertilisasi. Ini pembuahannya langsung, pembuahan tunggal, polennya akan membuahi ovum. Jadi spermanya, sel sperma ini akan membuahi ovum. Kita perhatikan sel sperma keluar, kemudian dia masuk ke ovum, kemudian dia akan berkembang menjadi zigot dan dia akan pecah dan jatuh di tempat yang lembab dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini skemanya kita bisa lihat Strobilus jantan, ini ada Strobilus betina, jadi terpisah ya, menghasilkan yang jantan menghasilkan mikrosporangium, kemudian sel induknya mikrospora yang haploid menghasilkan gametofit jantan, yaitu ada serbusarinya, polen menghasilkan spermatozoid. Sementara Strobilus betina, megasporangium menghasilkan megaspora yang haploid, terjadi fertilisasi membentuk zigot berkembang menjadi embrio, kemudian terbentuk biji. Kemudian biji jatuh di tempat yang sesuai, maka tumbuhlah tumbuhan baru. Selanjutnya kita lihat pembuahan ganda berumah satu, di mana dalam satu bunga terdapat dua gamet, yaitu ada gamet betina yaitu putik, kemudian gamet jantannya itu berupa benang sari. Nah, pada putik di bagian dasarnya itu ada bakal buah, di dalamnya ada satu sel megaspora, kemudian membelah secara meiosis menghasilkan 2, kemudian membelah lagi menghasilkan 4. 3 dari 4 megaspora ini akan degenerasi, kemudian yang satunya berkembang. Kemudian terjadi pembelahan lagi secara meiosis, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, kemudian 4 menjadi 8. 8 inti ini akan terjadi pemisahan, yaitu 3 berada di atas menjauhi mikrofil, kemudian yang 2-nya berada di tengah, kemudian yang 3 ada di dekat posisi dari mikrofil. 8 inti yang ada di bagian ovulum ini, 3 di atas ini adalah antipoda, yang 2 di tengah adalah inti kandung lembaga sekunder. Ovumnya yang berwarna merah diapit oleh 2 sel sinergit. Selanjutnya terjadi penyerbukan, di mana serbu sari akan jatuh di kepala butik. Butik dan serbu sari memiliki 3 inti, yaitu 1 inti vegetatif yang di depan yang berfungsi untuk membuka jalan dengan membentuk bulu serbuk untuk masuknya inti generatif ini. Nah, inti generatif ada 2, inti generatif 1 dan inti generatif 2. Kemudian inti generatif 1 akan membuahi ovum membentuk zigot.
menghasilkan zigot diploid. Selanjutnya inti generatif 2 yang haploid membuahi kandung lembaga sekunder yang diploid menjadi endosperm, sehingga dia 3N atau triploid yang kelak menjadi buah sebagai cadangan makanan. Nah, nanti ini bunga ini akan berkembang menjadi buah. Ini adalah skema Angiospermae. Ini bulu serbuk sarinya, sel sperma 1, ini akan membuahi sel telur, menghasilkan zigot, kemudian berkembang membentuk embrio ini nanti akan berkembang membentuk biji. Sementara sel sperma 2 atau inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, menghasilkan endosperm, kemudian nanti endosperm ini kelak menjadi daging buah. Klasifikasi Gymnospermae itu terbagi atas 4: Gingophyta, Cycadophyta atau Cycas, Coniferophyta, Gnetophyta. Pada Gingophyta ini pohonnya besar dan tinggi, contohnya Ginkgo biloba. Daunnya berbentuk kipas. Sementara pada Cycas itu tidak bercabang, daunnya menyebuk, artinya dalam satu daun itu banyak daun-daun percabangannya lagi. Kemudian berumah 2, contohnya Cycas rumpi. Coniferophyta, conifer, tumbuhannya berkayu, tinggi sampai puluhan meter, contohnya Venus. Sementara pada Gnetophyta batang berkayu dan bercabang, berumah 2, contohnya Gnetum gnemom atau melinjo. Nah, kalau pada Angiospermae itu terbagi atas 2 klasifikasinya, yaitu monocotyledon, tumbuhan yang bijinya berkeping 1, dan dicotyledon, yaitu tumbuhan yang berkeping bijinya berkeping 2. Pada Angiospermae kalau monokotil itu memiliki ciri biji berkeping 1, memiliki akarnya serabut, kemudian memiliki pembuluh angkut tersebar tidak beraturan, kemudian daunnya daun sejajar, jumlah bagian bunganya itu adalah 3 atau kelipatannya. Kalau dicotyledon itu memiliki biji berkeping 2 dan akarnya tunggang, memiliki pembuluh angkut yang tersusun beraturan atau tipe kolateral terbuka. Pertulangan daunnya menyirip atau menjari. Jumlah bagian bunganya itu 4 atau 5 atau kelipatan. Kita lihat ini contohnya Ginkgo biloba, Gymnospermae, kemudian ada Cycas rumpi, selanjutnya masih ada Pinus mercusi, ini strobilusnya, ini Gnetum gnemon atau dikenal dengan melinjo. Contoh Angiospermae yang monokotil yaitu suku Gramineae, ada padi dan jagung. Kemudian yang suku Palmae ada kelapa dan rotan. Kemudian suku Cyniberaceae yaitu jahe. Suku Bromeliaceae ada nenas. Musaceae ada pisang Ambon, dan suku Liliaceae ada lidah buaya. Kemudian untuk dicotyledon Angiospermae ada suku Mimosaceae yaitu putri malu. Kemudian suku Rutaceae contohnya jeruk, dan suku Euphorbiaceae ubi kayu, ini daunnya menjari. Kemudian suku Caesalpiniaceae yaitu karet, suku Malvaceae kapas, dan suku Solanaceae kentang. Composite yaitu bunga matahari. Selanjutnya adalah suku Anonaceae yaitu sirsak, dan terakhir adalah suku Viperaceae yaitu lada, Viperningrum.